Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap berbahagia. Di sini saya Eko Sudaryanto akan membahas materi tentang akun atau rekening. Pengertian akun atau rekening. Akun adalah suatu nama atau tempat untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang akan dicatat dalam debit dan kredit. Pengelompokan akun dibagi menjadi 5. Yang pertama, akun harta, yaitu dengan nomor 1, kemudian hutang dengan nomor 2, yang ketiga modal dengan nomor 3, yang keempat pendapatan dengan nomor 4, yang kelima beban dengan nomor 5. Dalam penomoran akun adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok harta dengan nomor urut 1. Kelompoknya harta terdiri dari 1 kas, nomornya 100, 1 menunjukkan kelompoknya harta, 100 menunjukkan nomornya akun kas. 2. Piutang 1 200, 1 menunjukkan kelompoknya harta, 200 menunjukkan nomornya akun piutang. 3. Perlengkapan 1 300, 1 menunjukkan kelompoknya harta dan 300 menunjukkan menunjukkan nomornya akun perlengkapan. Yang keempat, peralatan 1 400, 1 menunjukkan kelompoknya harta dan 400 menunjukkan nomornya akun peralatan. Yang kedua, kelompok hutang dengan nomor urut 2. Yang termasuk hutang, yang pertama hutang usaha, nomornya 200. 2 menunjukkan kelompoknya hutang dan 100 menunjukkan nomor akun hutang usaha. Yang kedua, hutang beban, nomornya 200. 2 menunjukkan kelompoknya hutang dan 200 menunjukkan nomornya akun hutang beban. Yang ketiga, hutang wesel, nomornya 300. 2 menunjukkan kelompoknya hutang dan 300 menunjukkan nomor akun hutang wesel. Yang ketiga, modal dengan nomor urut 3. Yang termasuk modal, yang pertama modal Tuan Hadi, nomornya 300. 3 menunjukkan kelompoknya modal dan 100 menunjukkan nomor akun modal Tuan Hadi. Kemudian yang kedua, laba atau rugi, nomornya 3200. 3 menunjukkan kelompoknya modal dan 200 menunjukkan nomor akun laba rugi. Yang ketiga, prive 300. 3 menunjukkan kelompoknya modal dan 300 menunjukkan nomor akun prive. Berikutnya yang keempat, kelompok pendapatan dengan nomor urut 4. Yang pertama, penjualan, nomornya 400. 4 menunjukkan kelompoknya pendapatan dan 100 menunjukkan nomor akun penjualan. Yang kedua, potongan penjualan, nomornya 4200. 4 menunjukkan kelompoknya pendapatan dan 200 menunjukkan nomor akun potongan penjualan. Yang kelima, kelompoknya beban dengan nomor urut 5. Yang pertama, beban penjualan, nomornya 500. Angka 5 menunjukkan kelompoknya beban, 100 menunjukkan nomor akun beban penjualan. Yang kedua, beban listrik, nomornya 5200. 5 menunjukkan kelompoknya beban dan 200 menunjukkan nomor akun beban listrik. Yang ketiga, beban iklan, 5300. 5 menunjukkan kelompoknya beban dan 300 menunjukkan nomor akun beban iklan. Yang keempat, beban gaji, nomornya 5400. 5 menunjukkan kelompoknya beban dan 400 menunjukkan nomornya akun beban gaji. Berikutnya, proses pencatatan debit dan kredit akun atau rekening. Proses pencatatan debit dan kredit untuk akun dikelompokkan menjadi 5 kelompok juga. Yang pertama adalah kelompoknya harta. Apabila harta bertambah, maka akan dicatat di sebelah debit. Dan apabila harta berkurang, dicatat sebelah kredit. Yang kedua, kelompoknya hutang.
Apabila hutang bertambah, maka dicatat sebelah kredit. Dan apabila hutang berkurang, dicatat sebelah debit. Yang ketiga, kelompoknya modal. Apabila modal bertambah, dicatat sebelah kredit. Dan apabila modal berkurang, dicatat sebelah debit. Yang keempat, kelompoknya pendapatan. Apabila pendapatan bertambah, dicatat sebelah kredit. Dan apabila pendapatan berkurang, dicatat sebelah debit. Yang terakhir, kelima, kelompoknya beban. Beban apabila bertambah, dicatat sebelah debit. Dan apabila beban berkurang, catat sebelah kredit. Cara memasangkan akun debit dan akun kredit. Yang pertama, membuat kelompoknya akun harta ini yang bisa diterima di semua kelompok. Kelompok harta dipasangkan dengan harta. Kemudian harta bisa dipasangkan dengan kelompok utang. Harta bisa dipasangkan juga dengan kelompoknya modal. Harta juga bisa dipasangkan dengan kelompoknya pendapatan. Dan harta bisa juga dikelompokkan dengan kelompoknya beban. Kemudian yang kedua, kelompoknya hutang. Hutang hanya bisa dipasangkan selain hutang dengan harta, maka hutang bisa dikelompokkan berpasangan dengan hutang. Kemudian dan hutang bisa dipasangkan dengan beban. Jadi hanya dua saja, tiga dengan harta. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu modal. Modal selain bisa dipasangkan dengan harta, modal hanya bisa dipasangkan dengan modal. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, harta dipasangkan dengan harta. Toko Bahagia membeli perlengkapan kantor seharga 2 juta rupiah secara tunai. Maka cara dalam membuat akun yang pertama, akun debit, yaitu perlengkapan kantor. Toko Bahagia membeli perlengkapan, maka di sini perlengkapan adalah akun harta. Akun harta bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian dibayar secara tunai, kas. Kas masuk kelompoknya harta juga, harta dengan harta. Berarti kas berkurang. Kas berkurang dicatat sebelah kredit. Kas kredit 2 juta rupiah. Harta berpasangan dengan harta. Kemudian yang kedua, harta dipasangkan dengan hutang. Contoh soalnya, Toko Sejahtera membeli peralatan kantor 30 juta rupiah secara kredit. Jurnalnya, membeli peralatan kantor, akunnya peralatan, kelompoknya harta. Harta bertambah sebelah debit 30 juta rupiah. Kemudian pembelian secara kredit. Kredit muncul utang. Hutang, kelompoknya hutang. Hutang bertambah di sebelah kredit, muncul hutang usaha. Contoh berikutnya untuk pasangan harta dengan modal. Toko Harapan menerima setoran uang tunai dari Tuan Hardi 25 juta rupiah sebagai tambahan modal usaha. Jurnalnya sebelah debit menerima uang tunai, kas, kelompoknya harta. Kas bertambah sebelah debit. Kemudian modal sebagai setoran modal tambahan, berarti masuk akun modal. Modal bertambah masuk di sebelah kredit. Kemudian yang keempat, pasangan harta dengan pendapatan. Contoh soal, Toko Fajar
menjual barang dagangan secara tunai 5 juta rupiah. Jurnalnya, penjualan masuk kelompoknya pendapatan, secara tunai terima kas masuk kelompoknya harta. Maka jurnalnya yang pertama adalah kas bertambah, kelompoknya harta debit. Kemudian penjualan kelompoknya pendapatan, penjualan bertambah sebelah kredit. Yang kelima, pasangan harta dengan beban. Toko baru membayar beban listrik Rp2.500.000 untuk beban pemakaian bulan ini. Jurnalnya, beban listrik kelompoknya beban membayar dengan uang, akunnya kas, kelompoknya harta. Maka jurnalnya kas dan beban. Beban bertambah di sebelah debit, harta berkurang sebelah kredit. Yang keenam, pasangannya hutang dengan hutang. Contoh soal, toko melati membayar hutang dagang 15 juta rupiah dengan wesel bayar 15 juta rupiah dengan umur 3 bulan dan bunga 6% setahun. Hutang dagang akan lunas dibayar dengan hutang wesel, hutang dengan hutang. Maka hutang dagang hutang bertambah di sebelah kredit, hutang berkurang sebelah debit. Hutang dagang dibayar berarti hutang berkurang, hutang dagang. Jurnalnya, debitnya hutang dagang berkurang sebelah debit. Dibayar dengan hutang wesel bertambah sebelah kredit. Yang ketujuh, hutang dengan beban. Toko maju membayar gaji karyawan setiap hari Sabtu dan gaji minggu terakhir bulan Januari 6 juta rupiah jatuh pada tanggal 3 Februari. Perhitungannya, dalam 1 minggu dibayar 6 juta. Jatuhnya tanggal 3 Februari, berarti sisa bulan Januari yang belum terbayar adalah 3 hari. 6 juta dibagi 3 dibagi 6 juta dibagi 3 dikali 6 juta dibagi 1 minggu ketemu 1 juta dikalikan sisanya bulan Januari 3 hari, ketemunya 3 juta. Jurnalnya, membayar gaji, beban gaji bertambah sebelah debit karena belum jatuh tempo, muncul utang, hutang bertambah sebelah kredit. Yang terakhir, modal dengan modal. Toko Barokah mendapatkan laba bersih usaha pada 31 Maret 2020 sebesar 20 juta rupiah. Jurnalnya, laba kelompoknya modal. Laba disetor ke modal berarti laba berkurang di sebelah debit, kemudian pasangannya dengan modal. Modal dapat setoran dari laba, modal bertambah di sebelah kredit. Demikian penjelasan tentang materi akun atau rekening. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.